بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil hamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Orang Surau. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kesempatan ini insyaallah kita pergunakan dengan cara yang baik dan dengan hal-hal yang baik. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada video yang telah kita tampilkan tadi di awal YouTube tadi, bahwa di sana adanya undangan tanggal 8 September untuk pihak-pihak yang diundang oleh pihak Rabithah Alawiyah. Di antaranya ada Roma Irama, kemudian ada Kiai Imad, kemudian ada Mamang Gufron, kemudian ada Manacam Ali, kemudian juga ada Guru Gembul. Mudah-mudahan mereka yang diundang mudah-mudahan berkenan hadir ya di acara debat ataupun diskusi yang diselenggarakan oleh Rabithah Alawiyah. Ya, bukankah dulu ketika undangan pertama dulu ya Kiai Imad tidak bisa hadir. Mudah-mudahan kali ini Kiai Imad bisa hadir. Bukankah juga Kiai Imad mengatakan bahwa beliau ini siap untuk diskusi 3 hari 3 malam. Nah, mudah-mudahan semangat Kiai Imad ini ya masih membara dan tidak kendor ya, seperti apa yang pernah dia ucapkan dahulunya. Ya, karena ini adalah untuk kemaslahatan antara dua pihak, kubu Kiai Imad maupun kubu Sa'adah Balawi. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap diskusi ini bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan diskusi ini bukan dalam rangka mencari pembenaran, tetapi dalam rangka mencari kebenaran. Luruskan niat karena ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, luruskan niat karena ikhlas mencari kebenaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya mencari pembenaran, hanya akan melahirkan dendam kesumat. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya apa yang mereka ingin diskusikan tentang keabsahan dari Sa'adah Balawi, ya mudah-mudahan ini diskusi ini pun terjadi dengan baik ya. Bukankah Allah telah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa yujadilhum billati ahsan. Hendaklah kamu itu berjidal, hendaklah kamu itu berdiskusi dengan cara yang baik. Saudaraku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan adanya undangan dari Rabithah Alawiyah ini, alhamdulillah dapat respon dari Kiai Imad sebagai berikut. Memang mau berdebat dan berdiskusi dengan saya, sekalian aja jangan di Rabithah Alawiyah, tetapi gunakan momentum di UIN Wali Songo itu tanggal 10 September. Nanti mungkin Mas Rumel yang sudah dihubungi oleh pihak UIN itu bisa dijadikan aja acaranya tanggal 10. Silakan di situ. Katanya kan ada tim-tim daripada Rabithah Alawiyah yang siap untuk di Rabithah Alawiyah itu. Ada Mas Rumel, ada Al-Mashhur, Idrus Al-Mashhur, ada Fikri Syahab, ada siapa lagi itu. Silahkan itu, bariskan saja, nggak usah banyak-banyak orang. Saya untuk masalah nasab dan sejarah cukup saya. Mungkin untuk tes DNA itu dibutuhkan Dr. Sugeng. Kalau dari pihak mereka silakan, mau 10, mau 20, baris saja itu di UIN Wali Songo. Silakan bertanya atau saya yang akan menanyakan kepada mereka tentang suatu hal daripada proposisi saya. Saya akan menanyakan, mereka juga boleh bertanya semuanya. 20 orang bariskan, saya sendirian. Kemudian tentang tes DNA nanti akan Dr. Sugeng. Kenapa? Ya karena kalau misalnya itu di tempat yang tidak netral di Rabithah Alawiyah,
Itu belum apa-apa udah banyak yang SMS kepada saya, Gus Ajis, jangan datang, jangan datang, jangan datang kan. Nah ini persis seperti kemarin itu di apa namanya yang diinisiasi oleh para kuncen-kuncen Kesultanan Banten itu. Ya, jadi saya kira kalau memang betul untuk apa namanya itu mencari kebenaran, betul-betul untuk berdiskusi, ya saya kira kalau sekelas ormas, sekelas Rabita Alawiyah yang sudah ada Kemenkumhamnya, ya punya juga jaringan, ya itu bisalah untuk meminta kepada Menag misalnya Menteri Agama atau Menkumham atau Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan untuk memfasilitasi apa diskusi nasab ini dengan santai, dengan ilmiah, dengan berbasis kajian yang mencerahkan gitu. Bukan untuk membenarkan, untuk mencari pembenaran saja, tetapi untuk betul-betul mengkaji secara ilmiah. Saya kira apa itu lebih elegan, lebih kesatria, ya lebih bisa dipercaya oleh masyarakat gitu. Misalnya Rabita Alawiyah menghubungi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Nah, UIN Syarif Hidayatullah dulu kan pernah juga untuk mengadakan acara saya dengan Profesor Said Akil Hussein An-Murawar. Kemudian beberapa hari sebelumnya itu dibatalkan. Ini saya tidak tahu pembatalannya berdasarkan apa namanya pertimbangan apa, yang jelas apa namanya seminar nasab antara saya dan Profesor Agil Hussein Al-Munawar tidak jadi. Ya, saya kira demikian Gus Ajis. Jadi intinya kan begini, intinya kalau memang mau untuk apa namanya menggali, menjawab tesis-tesis saya itu bisa di tempat yang netral, bisa di tempat yang ilmiah, yaitu di kampus. Silakan. Kebetulan itu dari UIN Wali Songo di lembaga pemberdayaan masyarakatnya itu ingin mengadakan acara itu, dan Mas Rumel itu sudah diundang tapi dia tidak bersedia karena katanya mau keluar negeri tanggal 10 September. Nah, itu dijadikan aja. Kalau dia itu tanggal 7 September ada di Jakarta kan berarti kayaknya belum pergi ke luar negeri tanggal 10 itu. Itu bisa diadakan di UIN Wali Songo aja. Insya Allah saya akan datang, kita bisa diskusi, silakan banyak orang dari pihak mereka. Nanti kita sendirian akan apa namanya menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan mereka, dan nanti saya akan balik bertanya kepada mereka tentang sumber-sumber yang mereka punya tentang nasab mereka. Ya, saya kira itu akan lebih elegan dan akan lebih bermartabat. Demikian. Siap, terima kasih Yai. Dan saya rasa itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, karena sudah 1 jam juga Yai. Nah, sebelum kita tutup, barangkali ada closing statement dari Kiai. Mangga silahkan. Ya. Terima kasih kepada Gus Ajis pada malam hari ini. Mari kita jaga apa namanya persatuan dan kesatuan bangsa. Perbedaan di dalam menyikapi keterputusan nasab Balawi ini tidak perlu serius-serius ditanggapi, karena memang ini adalah hanya masalah kajian ilmiah. Kajian ilmiah ditanggapi dengan ilmiah, dan biarkan masyarakat kemudian apa namanya memiliki pilihan terhadap apa namanya pemahaman yang mereka yakini. Jangan sampai misalnya ada kata-kata ketika ada orang yang sudah apa namanya memahami bahwa nasab Ba'alawi ini bukanlah turun Nabi, kemudian di framing macam-macam yang tidak bermartabat. Saya kira demikian Gus Ajis, dan perlu diingat bahwa walaupun Ba'alawi ini bukanlah keturunan Nabi, kita akan tetap menganggap mereka sebagai bagian dari bangsa Indonesia ini. Terima kasih. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah penyampaian dari Kiai Imad. Mudah-mudahan diskusi ini bisa terselenggara ya demi kemaslahatan umat dan kemaslahatan bersama. Ya, dimanapun kesepakatan dan kapanpun kesepakatan, mudah-mudahan ini betul-betul terjadi diskusi ini secara ilmiah, bukan dalam rangka yang seperti kita sampaikan tadi, yakni dalam rangka mencari pembenaran, tetapi tegaklah di atas kebenaran. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين